Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa ketemu lagi pada hari ini. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar kalian? Sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang sakit? Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Sok dipimpin sama siapa yang mau pimpin berdoa? Adilina. Sok, mulai. Tina. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Selesai. Iya. Oke, terima kasih. Kita absen dulu ya. Yang hadir siapa aja? Dinda, Rianti, siapa lagi? Siapa lagi? Uun, Bu. Uun. Ya, Uun. Oke, kita mulai aja. Materi udah Ibu share ke tadi ya, lewat WA, dan harga pokok produksi. Ya, untuk kelas 12. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran? Kita harus tahu dulu pembelajaran. Nah, tujuannya atau indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan pengertian harga pokok produksi, menghitung harga pokok produksi, dan menganalisis perhitungan produksi. Nah, langsung kita masuk ke materi mengenai biaya produksi. Buat suatu usaha, kalian harus tahu dulu jenis usaha apa yang akan kalian lakukan, terus kita harus tahu dulu biaya produksinya. Nah, yang dimaksud dengan biaya produksi itu apa? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Nah, apa itu biaya produksi? Nah, tujuan untuk penentuan harga biaya produksi itu untuk apa sih? Yang pertama, yaitu mengendalikan biaya. Yang kedua, untuk membantu pengambil keputusan. Jadi, biaya produksi itu digunakan untuk membantu mengambil keputusan oleh manajemen biaya produksi, si perusahaan atau si manajemen bisa tahu nih unsur-unsur dari biaya produksi itu apa aja sih. Nah, yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu apa sih? Biaya bahan baku langsung itu biaya bahan yang, nah percetakan itu biaya bahan bakunya apa sih? Apa coba? Ada yang tahu nggak biaya bahan bakunya apa? Kalau misalnya usaha kalian percetakan, tadi kan yang dimaksud dengan biaya bahan baku itu yang siap untuk dipasarkan. Nah, kalau kalian mempunyai usaha di bidang percetakan, biaya bahan bakunya apa? Coba, siapa yang bisa? Yang tahu? Sok, Adilina. Nah, benar, kertas. Benar. Jadi kalau kita misalnya usaha di bidang percetakan, biaya bahan baku yang dimaksud dengan biaya bahan baku langsung, ya. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa itu biaya tenaga kerja langsung? Merupakan biaya-biaya yang bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan atau diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Nah, dia yang menyablonnya, orang yang menyablonnya itu, jadi kalau biaya tenaga kerja langsung itu, upah atau gaji untuk orang yang langsung terjun memproduksi suatu barang, kayak gitu. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead? Itu misalnya biaya listriknya, terus biaya sewa gedungnya kalau dia bukan punya toko langsung atau punya pabrik langsung. Nah, jadi biaya overhead itu biaya yang tidak langsung berproduksi. Misalnya biaya lembur pabrik, ya biaya lembur orang produksi pabrik. Jadi cuma 2 jam. Kalau nanti besoknya cuma lemburnya 1 jam, berarti kan upahnya harga 1 jam. Berarti kan itu nggak tetap. Jadi itu yang dimaksud dengan biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Biaya total yaitu penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya rata-rata adalah besarnya biaya produksi yang dihasilkan per unit. Jadi yang terakhir biaya marginal barang jadi kayak gitu, biaya tambahannya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung biaya pokok produksi dan harga jual dan biaya operasional? Nah, di sini ada penghitungannya untuk kita bisa mengetahui berapa sih biaya pokok produksi. Penghitungan harga pokok produksi adalah penghitungan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu.
Manfaatnya apa? Manfaat penghitungan harga pokok produksi adalah mengetahui secara akurat jumlah biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa yang harga pokok produksi ada dua, yaitu cara menghitungannya. Ya, contoh soal cara penghitungan harga pokok produksi produk. Misalnya contohnya, seorang calon pengusaha desain interior yang menjual sebuah lampu hias dari besi bekas ingin menghitung HPP sebuah lampu yang dihasilkan. Harga pokok produksi, kalian harus lihat dulu berapa biaya-biaya apa aja. Hitung dulu biaya apa aja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Misalnya di sini kan lampu hias. Yang dibutuhkannya itu besi bekas 1 kilo, harganya 6.000. Bola lampat, peralatan kelistrikan lampu, satu paketnya 20.000. Jadi kalian totalkan dulu jumlah biaya-biaya bahan baku untuk menghasilkan produk tersebut. Itu setelah dijumlahkan, dapatlah total biayanya tuh sebesar 40.000. Penghitungannya HPP, yaitu total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan. Tadi total biaya produksinya berapa? 40.000. Nah, yang ingin dihasilkan itu berapa buah? 1 buah, berarti 40.000. Ada pertanyaan dulu nggak soal produksi untuk usaha jasa? Usaha jasa itu usaha yang tidak menghasilkan barang. Contohnya di sini nih, seorang calon pengusaha les alat musik gitar online ingin menghitung harga pokok paket kursus gitarnya sebanyak 10 kali pertemuan online melalui video call. Penghitungannya sama, cara penghitungannya sama. Jadi kalian di sini kursus les musik gitar, yang pertama jasa guru 1 kali pertemuan 5.000. Nah, jadi biaya yang dikeluarkannya atau biaya produksinya untuk sekali Rp75.000, 70.000 ditambah 5.000, jadi Rp75.000. Nah, penghitungannya bagaimana? Sama seperti tadi, total biaya produksi dibagi 75.000 dibagi 1. Kan itu untuk hitungannya untuk 1 kali pertemuan ya. Berarti 75.000 dibagi 1. Jadi hasilnya 75. Nah, harga pokok produksi satu paket kursus untuk 10 kali, kan tadi 75.000 itu untuk satu kali paket kursus. Nah, kita ingin tahu sih kalau 10 kali pertemuan berapa, tinggal dikalikan aja. Tadi 1 kali pertemuannya 75.000 untuk 10 kali, dikali aja 75.000 dikali 10, hasilnya 750.000. Jadi HPP atau harga pokok produksi untuk paket kursus 10 kali pertemuan yaitu sebesar 750. Nah, cara menghitung harga jual. Nah, kita masih ambil contohnya. Yang tadi, yang desain interior lampu ya, lampu hias. Masih dengan contoh usaha desain interior yang memproduksi lampu hias. Jika harga pasarannya, nah tadi kan udah diketahui ya, harga pokok produksinya tadi berapa? 40.000. Nah, jika si pengusaha 125.000 sampai dengan 150, berapa harga jual lampu tersebut jika dijual nih kalau ngambil harga rata-ratanya tuh 100.000. Nah, jawabannya jika pemilik usaha ingin menetapkan produksinya dengan harga terendah 100.000, penghitungannya yaitu kegiatan operasionalnya. Kesimpulannya dari menurut Siti kesimpulan dari semua materi itu, sebelum kita membangun usaha, kita harus tahu dulu biaya produk yang dikeluarkan, harga yang akan dijual, dan barang-barang yang akan dikeluarkan, akan dijual belikan. Itu, Bu. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Tadi tujuan adanya biaya produksi yaitu untuk mengendalikan biaya, memudahkan pengambilan keputusan, dan penentuan biaya produksi. Nah, harga pokok produksi digunakan untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Ya, kesimpulannya. Oke, kesimpulan. Kita akan ketemu lagi dengan materi nanti. Tugasnya kalian bikin usaha, terus tentukan biaya produksinya, untuk harga pokok penjualannya, biaya operasionalnya, sampai ke labanya ya, laba kotornya. Nah, gitu aja dulu materi kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Tetap di rumah aja. Ya, Bu. Jangan masker. Sekian. Ya, Bu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.